welcome back to my YouTube channel. Dalam segmen belajar menggambar kali ini, kita akan membuat suatu denah rumah yang sederhana. Jangan pernah malu untuk belajar, terus belajar. Untuk menggerakkan screen atau layar, kita tekan scroll, bisa kita putar seperti ini, seperti ini. Oke. Selanjutnya, untuk menggerakkan benda atau menggesernya, tekan Ctrl, tekan Shift. Nah, ia akan bergerak ke kiri ke kanan sesuai yang kita inginkan. Untuk membuat ia bisa berputar, tekan Ctrl. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat denah seperti gambar berikut. Contohnya sudah saya buat. Oke, kotaknya tekan R, kita masukkan ukurannya 6:9, enter. Setelah ini kita tambah untuk bangunan teras sebesar 1 meter. Selanjutnya kita buat ini, kita susun di sini sampai ketemu di on line atau di garis. Rupanya tidak simetris, kita buat secara manual. Oke, kita tekan delete ya di tempat yang tidak kita perlukan. Setelah itu kita menggunakan fungsi push pull. Kita tekan 15 cm ke atas, sama untuk teras kita tekan 15 cm juga. Fungsinya supaya bangunan di bawah sini itu tidak bolong. Ini kita pullkan dulu, kita tutup. Oke. Setelah itu kita bagi garis, kita bagi menjadi 2 bagian menggunakan garis bantu atau tab measure pull. Nah, seperti ini. Letakkan di sini, tarik sebesar 3 meter untuk membagi 2 bidang tersebut. Kita menggunakan L, lalu kita tarik sampai di sini. Setelah itu kita akan membuat kamar dengan ukuran 3 meter kali 3 meter menggunakan garis bantu, tarik. Nah, kalau seperti ini maka posisinya akan ke atas, maka kita pastikan bahwa yang kita tarik adalah ke garis hijau sebesar 3 meter. Setelah itu tarik dari bagian belakang sebesar 3 meter. Kemudian untuk kamar ruang tamu kita tarik 1/2 meter. Selanjutnya untuk kamar mandi kita ambil di sini sebesar 1,5 meter. Dari sini 1,5 meter. Oke.
kita tekan R. Oke, tunggu ya sebentar. Tekan R, buat kotak sesuai yang kita butuhkan. Oke, selanjutnya kita klik edit, kita delete guide untuk menghilangkan semua yang tidak kita perlukan. Setelah itu kita tekan garis bantu, kita tarik 1,5 meter, kita tarik lagi 1,5 meter. Oke, kita tekan R, tekan di sini, kemudian hilangkan garis yang tidak kita perlukan lagi. Oke, sampai di sini kita menggunakan fungsi offset. Offset, tekan offset. Nah, kita masukkan angka 0,1, enter. Kita bisa klik 2 kali di sini, klik 2 kali, klik 2 kali. Oke, selanjutnya hubungkan garis-garis yang masih terputus. Oke, nah, hubungkan seluruh garis yang masih terputus. Oke, cukup. Buang garis yang tidak diperlukan. Oke, buang garis yang tidak diperlukan. Oke, mirip kan? Selanjutnya kita menggunakan fungsi push pull. Oke, fungsi push pull, tekan P, lalu ini kita buat 1 meter saja agar dia tampak. Oke, tekan 2 kali, semua bisa tekan 2 kali. Tekan 2 kali, seluruhnya bisa kita tekan 2 kali. Oke, untuk membuat pintu jendela di sini kita menggunakan garis bantu sepanjang 1 meter. Aduh, 1 meter. Di sini kita bikin 1 meter. Nah, ini merupakan ruang keluarga. Di sini akan kita gunakan untuk ruang makan dan dapur.
Kemudian gunakan fungsi R, tarik sampai di sini. Kemudian yang ini kita bikin sampai di sini. Ini untuk pintu kamar mandi. Ini untuk pintu kamar utama. Di sini kita membuat pintu kamar mandi. Oke. Ini kita buka untuk pintu belakang. Di sini untuk laundry. Ini pintu kamar utama. Sebaiknya pintu kamar utama letakkan di sini saja. Kembali kita menggunakan fungsi push pull, kita turunkan sedikit supaya kita tahu. Kita gunakan fungsi push pull untuk pintu. Setelah itu kita gunakan fungsi push pull. Oke. Kemudian kita tarik di sini untuk penghubung ke ruangan. Ini untuk pintu utama. Di sini akan kita bikin jendela. Contoh, jendela kita turunkan sebesar 0,5 saja. Sudah nampak kan? Selanjutnya kita klik edit, kita klik delete guide. Nah, sampai di sini kita sudah bisa memberi warna atau membuat lantai. Untuk teras sebaiknya kita turunkan 5 cm dari permukaan dalam. Cukup. Nah, bagaimana setelah ini? Kita klik tombol ini, tombol paint bucket. Di sini akan banyak menu-menu yang bisa kalian gunakan. Contoh, kita akan membuat keramik yang mendekati, kita menggunakan file. Klik ini, kita tuangkan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Sebaiknya untuk kamar mandi. Setelah itu, untuk file tadi kita edit 40 warnanya kita bisa bikin sedikit lebih terang. Oke. Kemudian kita beri warna tembok. Dari di sini color, ini color marker pun bisa untuk color. Contoh, kita kasih warna coklat.
membatalkan perintah. Contoh, Anda salah ngeklik, cukup tekan scroll Z saja, lanjutkan lagi. Kemudian kita membuat komponen. Oke, di sini kita bisa letakkan komponen sesuai yang pilihannya. Ada A, ada B, kita tarik di sini. Ketika ini bisa kita putar menggunakan rotasi. Ini kita tekan N, turunkan. Setelah itu kita copy. Untuk mengcopy benda, kita tekan untuk blok terlebih dahulu, tekan M, tekan Ctrl. Setelah itu kita naik. Selanjutnya kita akan membuat kursi tamu. Kursi tamu kita tarik di sini. Nah, untuk pada prakteknya nanti kalian bisa menyesuaikan sendiri. Ini hanya contoh saja. Setelah itu kita masukkan meja makan. Kita cari meja makan. Nah, ada meja makan, kita taruh di sini. Oke, selanjutnya sebaliknya, ruangan yang baik adalah ruangan yang memiliki cukup akses udara atau pertukaran udara cukup baik. Selain sirkulasi udara sebagai pendukung, buat desain seperti ini dengan halaman atau ruang terbuka yang cukup lebar. Oke, selanjutnya setelah itu, supaya tidak berantakan, nah, kita blok seluruhnya, kita buat make group. Oke, sampai di sini cukup dimengerti. Kemudian
kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Sampai jumpa kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.